Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudi Tarwa Sultan dengan NIM 19 10 30 18. Di sini saya akan memperhatikan laparotomi. Ya, di sini saya akan melakukan exercise pada pasien laparotomi. Nah, kondisi pasien tersebut terdapat dipasangi kateter di bagian perut kanan. Nah, pertama kali yang dilakukan fisioterapi yaitu latihan breathing exercise. Nah, breathing exercise di sini bisa melakukan pernafasan dada dan pernafasan perut. Ya, Pak. Sekarang melakukan pernafasan perut ya, Pak. Nanti perutnya itu agak dikembangin dikit, lalu kemudian saat mengambil nafas perutnya dikembangin, lalu saat menghelakan nafas perutnya bisa mengempes. Yuk, Pak. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Nah, jadi seperti itu untuk breathing exercise. Kemudian untuk yang bagian pernafasan dada juga sama. Iya, Pak. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Nah, untuk seperti itu untuk bagian latihan pernafasan. Nah, kemudian setelah melakukan latihan pernafasan, pasien dilatih dengan latihan duduk. Nah, itu nanti menggunakan bednya itu ditinggikan, lalu ditinggikannya itu perlahan-lahan. Jadi pasien pertama misal setelah ditinggikan sedikit, kemudian ditanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan pusing atau mual. Kalau jika merasakan, cukup sampai di situ, tahan, kemudian ulang kembali latihan breathing exercise-nya tadi, kemudian turunkan. Kalau sudah, latihan kembali, ditinggalkan kembali sampai semaksimal mungkin. Lalu selanjutnya setelah melakukan latihan duduk, latihan breathing exercise, kemudian kita melakukan pumping exercise. Nah, melakukan pumping exercise itu nanti untuk kakinya itu, Pak, nanti kita ditekuk, kemudian luruskan, ditekuk, luruskan. Nah, seperti itu. Yuk, Pak, latihan, Pak. Ditekuk, luruskan, ditekuk, luruskan, ditekuk, luruskan. Bisa dilakukan kanan kiri secara berbarengan atau bergiliran. Lalu kemudian Pak, nanti kita miring kanan dan miring kiri ya, Pak. Kakinya, Pak, seperti miring, kemudian kiri, miring kanan, miring kiri. Nah, ayo, Pak, yuk coba, Pak, miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Kemudian yuk, Pak, kakinya diputar ya, Pak. Nah, putar terus, sudah. Yuk. Nah, itu lalu kemudian yang berikutnya yaitu menekuk lututnya. Ya, Pak, lututnya bisa ditekuk, Pak, sampai semaksimal mungkin. Oke, lalu turunkan, tekuk lagi, turunkan, tekuk, turunkan, tekuk, turunkan. Nah, itu untuk latihan pumping exercise. Dan kemudian lalu jangan sampai kita melakukan exercise yaitu sampai mengangkat kaki pasien tersebut, karena hal tersebut akan mengkontraksikan perut pasien dan itu biasanya akan menyebabkan nyeri pada perut pasien. Selanjutnya yaitu bagaimana jika ketawa atau bersin atau batuk. Nah, jika bersin atau batuk itu akan mengontraksikan perut pasien. Nah, sementara setelah pasien operasi jika batuk itu akan merasa nyeri. Nah, cara mengurangi nyerinya yaitu dengan menutupnya dengan bantal atau handuk. Nah, seperti ini. Jadi perut pasien seperti ini,
Kemudian tangannya itu seperti ini, disuruh untuk menahan bantalnya ke samping. Nah, jika batuk akan mengurangi kontraksi pada perut. Ya, lalu kemudian kita selanjutnya yaitu melakukan transfer ambulasi. Nah, transfer ambulasi di sini pasien disuruh miring. Pada latihan miring ini, tangan pasien itu karena ada di kateternya itu ada di kiri, kita pindahkan dulu. Misal ada di sini, kita pindahkan dulu ke bagian sana. Lalu si tangan pasien itu disuruh yang bagian kiri itu menyangga pegangan pada ujung kasur yang bagian sini. Lalu kemudian kakinya itu disuruh untuk menekuk, lalu kita bantu dan pasien juga ikut. Nah, itu untuk miring ke kiri. Lalu kemudian jika untuk miring kanan sama caranya seperti tadi, tapi kita lihat dulu juga tadi kateternya itu dipindahkan dulu. Kemudian tangannya yang bagian kiri bisa ujung bagian samping bed. Kemudian yang kiri juga kakinya ditekuk. Kemudian kita membantu pasien untuk miring. Nah, itu untuk miring. Nah, di sini fisioterapis itu jika tidak mampu itu akan membantunya dengan memegang posisinya itu tangannya itu ada di bahu sama ada di pelvis. Kemudian saat kaki diturunkan itu menurunkannya dengan pelan-pelan. Kemudian dari duduk ke berdiri, pada duduk dan saat duduk ke berdiri, fisioterapis itu ada di depannya. Posisi fisioterapis ada di depan pasien. Nah, lalu si pasien itu berada, tangan si pasien itu berada di pundak fisioterapi. Kemudian fisioterapi bisa membantunya. Posisi tangannya itu bisa ada di bawah ketiak atau di pelvisnya. Kemudian ditarik pasien lewat pelvisnya itu, kemudian berdiri. Nah, saat berdiri pasien berlatih untuk berjalan. Nah, posisinya juga masih sama. Jika fisioterapis ada di depan pasien, jika masih dilihat dari pasiennya masih tidak memungkinkan, posisi fisioterapis, tangan fisioterapis masih bisa ada di bawah ketiak atau pelvisnya, dan si tangan pasiennya juga masih bisa memegang pundak fisioterapis tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.